أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari taserbamuslim.com. Kali ini saya mau mencoba mereviewkan salah satu buku. Ini judulnya Mendidik Anak Perempuan ya. Bukunya seperti ini warna pink seperti ini. Nah, untuk isinya sendiri ini tipis ya, hanya ada 151 halaman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 151 halaman. Dan ini sangat saya rekomendasikan khususnya untuk para orang tua ya, apalagi ibu-ibu yang sehariannya biasanya full bersama anak. Kalau bapak-bapak kan biasanya bekerja ya umumnya ya, tapi beda-beda keluarga mungkin beda kondisi. Tapi umumnya bapak-bapak kan di luar bekerja, ibu-ibu mengasuh anak di rumah. Nah, buku ini sangat saya rekomendasikan untuk para ibu-ibu untuk memberikan wawasan tambahan ilmu bagaimana caranya mengasuh atau mendidik anak perempuan. Karena memang saya alami juga mendidik anak perempuan dan laki-laki itu memang berbeda ya. Untuk anak perempuan biasanya lebih, tapi beda-beda juga sih, beda orang, beda mungkin ya. Mungkin anak saya yang perempuan pada nurut, yang laki-laki nggak nurut. Mungkin kasusnya bisa berbanding terbalik dengan di keluarga bapak ibu yang ada di rumah ya. Mungkin yang laki-lakinya nurut, baik, mudah diatur, yang perempuannya malah yang sulit. Itu memang tidak pasti 100% ya, cuman biasanya kalau para peneliti kan itu diambil garis besar rata-rata atau umumnya seperti itu, sehingga bisa ditarik pola bahwa ternyata mendidik perempuan itu memang baiknya seperti ini. Untuk mendidik anak laki-laki ada satu lagi bukunya ya, untuk mendidik anak laki-laki, dan itu juga berdasarkan penelitian, sehingga apa yang disampaikan di dalamnya itu merupakan hasil dari riset, kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah kita ketika membacanya akan mendapatkan masukan pengetahuan, sehingga kita ada gambaran bagaimana caranya untuk mengasuh atau mendidik anak kita yang laki-laki ataupun yang perempuan. Karena tujuan kita sebagai orang tua pasti kan ya, menginginkan anak yang baik, yang soleh, solehah, kemudian yang nurut, itu ya idaman semua orang tua ya. Apalagi rajin ibadah, rajin ngaji, jadi penghafal Quran, Masya Allah. Cuman untuk menjadikan anak kita seperti itu bukan hal yang mudah ya. Dan itu butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh kasih sayang, dan seterusnya. Itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, apalagi kalau kita di lingkungan yang visi misinya atau kebiasaannya berbanding terbalik dengan apa yang kita cita-citakan ya. Kita ingin mendidik anak kita secara islami, misalnya anak kita yang perempuan ini dari kecil kita ajari berkerudung gitu ya. Ternyata di luar anak-anak yang lain itu pada nggak pakai kerudung, bahkan terkesan seksi gitu ya, pakai rok mini anak kecilnya itu. Kemudian baju-baju yang terbuka. Nah, seperti itu kan menjadi tantangan juga ya. Karena di rumah kita sudah setting seperti ini, pas keluar ternyata terpengaruh juga sama teman-temannya. Dan itu juga saya alami ya. Anak saya ketika kadang-kadang pulang itu suka nanya juga, "Abi, kenapa sih kok saya gitu ya," kata dia, "kok saya disuruh pakai kerudung, kok anak-anak lain pada nggak pakai kerudung?" Itu kan jadi sulit juga untuk menjawabnya ya. Nah, tapi di sini tentunya para penulis buku juga kan tidak sembarangan. Mereka tidak hanya berdasarkan pemikiran atau opini saja, tapi mereka juga meriset apa saja yang berhubungan atau yang menjadi faktor-faktor penentu terwujudnya cita-cita kita mendidik anak yang soleh dan soleha. Sebagai contohnya di sini, nah di sini ada dijelaskan istimewanya anak perempuan. Jadi anak perempuan itu
seperti apa. Nah, anak laki-laki juga ada keistimewaannya, anak perempuan juga ada keistimewaannya. Kemudian memahami tahapan perkembangan anak. Nah, ini mulai dari usia 0 sampai 3 tahun. Perkembangannya seperti apa? 4 sampai 6 tahun, kemudian 7 sampai 10 tahun, 11 sampai 12, masa remaja, masa dewasa, dan seterusnya. Di sini juga dijelaskan. Kemudian materi di bab ketiganya, materi tarbiyah Islamiyah bagi putri tercinta. Nah, apa saja yang harus kita sampaikan, yang harus kita didik gitu ya, ilmu apa saja yang harus anak kita terima dari kita gitu ya, sebagai orang tuanya. Di antaranya di sini pendidikan anak perempuan tentang iman kepada Allah. Nah, kita harus menanamkan tentang keimanan kepada Allah, kemudian tentang rukun Islam, mendirikan sholat, tentang fikih zakat, puasa, fikih haji, toharoh, hukum-hukum haid, kemudian hijab atau jilbab bagi anak perempuan, kemudian kriteria wanita yang masuk surga. Nah, di sini itu materi tarbiyah atau pendidikan agama yang bisa kita berikan kepada anak perempuan kita. Kemudian di bagian keempatnya, tips menjadi ibu teladan. Nah, ini yang jadi PR-nya gitu ya. Kita menginginkan anak yang soleh dan solehah, sementara kitanya tidak soleh dan solehah, maka itu suatu cita-cita yang cukup sulit ya. Orang yang soleh dan solehah saja, orang tuanya kadang anaknya itu tidak sesoleh dan solehah ibunya, apalagi kalau kita misalnya kelakuan kita belum menjadi yang baik atau bisa dijadikan teladan oleh anak kita. Maka di sini dijelaskan di yang terakhirnya juga tips menjadi ibu yang bisa diteladani oleh anak-anaknya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi ini sangat saya rekomendasikan khususnya untuk para ibu-ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, atau yang belum punya anak juga ya, nggak apa-apa. Kalau ilmu kan nanti ketika kita sudah punya anaknya, baru tinggal kita praktekkan karena kita sudah punya ilmunya. Seperti itu. Baik, mungkin teman-teman itu saja sharing ataupun review singkat dari saya. Semoga ada manfaatnya, walaupun saya tambahin dengan kata-kata yang mungkin sok tahu ya atau gimana, tapi ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Dan mohon maaf, ini pakaian saya apa adanya seperti ini karena tadi ini sebetulnya video ini untuk ngetes mic. Nah, cuman kalau bagus nanti saya tayangkan di YouTube, kalau nggak bagus ya nggak saya tayangkan ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan, ataupun yang mau nanya buku apa saja, silakan order via WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.